Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan memberikan tutorial kepada Bapak Ibu mengenai tentang penggunaan Edmodo bagi siswa. Yang pertama-tama, download terlebih dahulu Edmodonya di Play Store, kemudian install seperti biasanya. Ketika sudah terinstall, maka kita buka Edmodonya. Tampilan awal Edmodo seperti ini ya. Jika belum pernah membuat Edmodo, maka kita buat akun gratis ya. Kita klik akun gratis di sini. Kemudian jika kita sebagai siswa, maka kita pilih siswa. Kemudian select region, kita ketikkan biar cepat Indonesia. Nah, ini kita pilih, kemudian kita klik berikutnya, kode kelas. Ini akan diberikan oleh masing-masing wali kelas nantinya ya, kepada wali murid. Ketika sudah mendapatkan kode kelasnya, maka kita masukkan kode kelasnya. Ini sebagai contoh saja, contoh kelas buat percobaan kali ini. Ketika sudah dimasukkan kode kelasnya, kita pilih berikutnya. Kemudian kita pilih daftar dengan Google yang paling atas. Kita pilih akun kita ya. Baik, berikut tampilan utama dari Edmodo. Tidak jauh berbeda dengan Facebook ya. Hanya saja Edmodo ini memang dikhususkan bagi siswa ataupun guru untuk membantu dalam hal mengajar ataupun belajar. Ya, jika kita scroll di sini, tampilan awalnya ada beberapa tugas yang telah diberikan oleh ustadz atau ustazahnya. Ya, kita bisa lihat di sini. Insya Allah mudah dipahami ya, karena menggunakan bahasa Indonesia. Sebagai contoh di sini sudah ada beberapa tugas yang saya kerjakan tadi. Kemudian ada juga yang misalnya. Jadi di Edmodo ini bagusnya kita bisa lebih terstruktur ya, lebih rapi. Karena di sini ada tugas yang sudah kita kerjakan ya. Kemudian ada tugas yang seandainya kita lupa untuk mengerjakan, maka akan berwarna merah seperti ini, terlambat. Dan ketika kita berusaha untuk mengerjakan, seandainya sudah tidak bisa, terkunci ya, menandakan kita sudah terlambat mengumpulkan tugas. Dan seandainya ada tugas baru seperti ini, kita bisa klik tugas, kita bisa mengumpulkan melalui ini ya, upload file, sehingga lebih rapih, terlihat lebih rapi. Jadi fungsi utamanya yaitu untuk yang pertama bisa untuk mengerjakan tugas agar lebih rapi ya. Kemudian bisa untuk voting juga, ini salah satunya. Sebagai contoh, ada pertanyaan, siapa yang tadi sholat subuh ya, misalnya ingin buat voting pertanyaan seperti itu, kita bisa pilih tiduran misal, submit vote. Dah, nanti akan terekam jawabannya. Kalau ada satu orang yang ketiduran, yang kesiangan siapa, dan yang tepat waktu siapa. Itu contoh saja, bisa aja nanti divariasikan oleh ustadz atau ustazahnya dalam memberikan pertanyaan. Kemudian yang paling utama yaitu dalam hal pembagian tugas di sini ya. Sudah saya jelaskan tadi, kita kalau belum mengumpulkan dan terlambat pasti akan ada tandanya di sini. Not submit artinya tidak dikumpulkan. Kita terlambat mengumpulkan tugas seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara mengerjakan tugasnya? Ya, kita ambil contoh ini. Tugas yang paling update tadi ya, berakhir pada 10 Agustus.
jam 12 malam misalnya, berarti besok ya. Tugasnya itu kerjakan di buku tulis menggunakan penggaris. Ini semisal saja tugas bahasa Jawa halaman 11. Seperti itu. Lalu bagaimana pengumpulan tugasnya? Kita bisa klik ini, lihat tugas. Kemudian, nah di sini ada 3 fitur yang disediakan. Yang mengumpulkan maksudnya kita bisa kumpulkan tugas dengan cara klik sisipkan ya. Biasanya tugasnya itu berupa di foto gitu ya. Jadi kita bisa sisipkan dan contoh saja kita ambil pilih dari galeri, bisa berupa gambar atau video ya pengumpulan tugasnya, jadi sangat fleksibel sekali. Sebagai contoh saya ambil tugas ini contoh saja, kita klik fotonya ya, kita atur cropnya agar sesuai, kemudian klik gunakan. Nah, otomatis tugasnya akan terupload di sini. Kita bisa ketikkan ya, semisal ini contoh aja sebagai caption ya. Ini instruksinya, kerjakan di buku tulis menggunakan penggaris ya. Kemudian kita bisa berkomentar. Maksudnya apa? Ya di tugas itu kita bisa komentar, misalnya ini komentarnya tidak dapat dilihat oleh semua orang ya, jadi yang bisa melihat hanya ustadz atau ustazahnya saja. Misal nah ini kita bisa klik postingan. Nah ini akan terkirim ke ustadznya, jadi tidak bisa dilihat oleh banyak orang. Nah ketika kita sudah mengumpulkan tugasnya, kita bisa klik kirim ya, pojok kanan atas, kirim. Selesai ya. Jika kita sudah mengumpulkan tugas, maka akan tertulis di sini submit berwarna hijau, artinya sudah mengumpulkan ya. Tinggal menunggu ustadz atau ustazahnya memberikan nilai. Nanti kalau sudah memberikan nilai akan muncul notifikasi di HP kita. Seperti ini contohnya. Nih, dinilai mendapatkan 90. 1A maksudnya kelas 1A dapatkan nilai 90. Atau bisa cek di bagian ini paling kanan notifikasi ya. Nah seperti ini akan mendapatkan tulisan Anda terima ya, mendapatkan nilai 90 nih ya. Nah ini kita sudah mendapatkan nilai 90, jadi ketika sudah mengumpulkan tinggal tunggu saja nilainya, seperti itu ya. Itu fungsi utama dari Edmodo yang perlu diperhatikan. Kemudian jika kita ingin japri ya, kalau di WhatsApp istilahnya japri, kita bisa klik ini pesan ya. Kepada siapa? Berhubung kita dalam grup itu cuma ada ustadznya aja ini yang baru saya buat, nanti akan ada banyak anggota, kita bisa klik ini Ustadz Fulan misalnya, kita bisa kirimkan japri. Jadi kita bisa gunakan Edmodo ini banyak fungsi ya, multifungsi. Untuk mengerjakan tugas, untuk komunikasi juga sangat berguna sekali ya. Nanti akan terkirim di ustadznya dan bisa dibaca nanti. Sudah, mungkin beberapa itu saja yang fungsi yang harus dipahami. Jadi oh ya, ada terakhir ya. Jadi yang pertama tadi kelas ini ya, paling awal itu kayak ibaratkan kalau di Facebook itu statusnya orang-orang ya, orang-orang yang ada di grup kelas antara siswa atau guru itu bisa mengupload status di sini ya. Terutama guru itu tugasnya akan muncul di bagian ini ya, jadi harus sering cek biar gak ketinggalan tugasnya.
Kemudian yang paling kanan ada notifikasi. Jika terlihat penumpuk rame gitu, kita bisa klik di notifikasi ya. Terupdate, ini dia ada notifikasi apa aja. Misalnya penilaian sudah selesai, akan muncul notifikasi paling atas, atau kita selesai mengerjakan tugas pasti akan muncul di atas juga, atau ada tugas baru akan muncul paling atas nantinya ya. Kemudian fitur chat tadi ya, pesan, kita bisa kirimkan pesan kepada siapa aja, misalnya kepada ustadz atau ustazahnya, kita bisa ketikkan lalu kirim seperti di WhatsApp gitu. Kemudian ini fitur terakhir ya, kalau e-discovery ini tidak terlalu, mungkin jarang digunakan, ini hanya games aja ya. Ya kalau mau main nggak apa-apa, tapi pakai bahasa Inggris, asalkan bisa nggak apa-apa kok, buat seru-seruan aja. Kita bisa ini pergi ke perencana ya. Perencana ini apa? Perencana ini adalah bagusnya Edmodo ini, kita bisa mengetahui tugas apa yang sudah kita kerjakan atau tugas apa yang belum kita kerjakan. Misalnya yang telah selesai kita kerjakan ya, awalnya kan dari di kelas, kita klik perencana, kemudian kita bagian kiri atas, pojok kiri atas, kita klik yang telah selesai. Artinya yang sudah kita kerjakan itu apa aja. Nah ini PJOK sama bahasa Jawa telah kita kerjakan ya. Ini kita klik tanda panahnya, PJOK dan bahasa Jawa telah kita kerjakan. Kemudian apa yang belum kita kerjakan atau apa yang mungkin yang belum kita kumpulkan sehingga terlambat, kita klik yang akan datang. Ini dia, kita klik tanda panahnya ya. Nah tugas matematika kita belum mengerjakan ya, dan sudah berakhir ternyata ya. Maaf sekali lagi, akan datang nih, kita terlambat mengumpulkan tugas matematika. Ini sudah ada tanda serunya berwarna merah, yang artinya sudah tidak bisa mengumpulkan lagi. Jika masih bisa mengumpulkan, maka ini masih bisa kita klik ya, lalu kita kumpulkan penugasan. Nih seperti tadi ada sisipkan foto segala macam. Cuman karena ini kita sudah terlambat, jadi ya terkunci, tidak bisa mengumpulkan tugas. Seperti itu ya. Fiturnya ada dua, sebagai kalender lah, biar kita tahu tugas apa aja yang sudah selesai dan tugas apa yang belum kita kerjakan. Jika belum dikerjakan maka akan berwarna biru, jika telah dikerjakan maka akan berwarna hijau seperti ini. Ya mungkin itu fungsi-fungsi yang dapat disampaikan, dan jika mendapatkan nilai maka akan diumumkan ya, akan muncul di Edmodo-nya pesan bahwasanya tugas siswa sudah dinilai. Seperti tadi itu yang kita cek nih, PJOK sudah dinilai, kita bisa lihat tugas ya. Nah ini mendapatkan nilai 90 seperti itu. Atau kita bisa memberikan komentar ya, sama seperti di Facebook ya. Di tugas seandainya ada yang belum paham, kita bisa like deh, biar suka. Kita bisa tambahkan komentar, semisal ini contoh-contoh saja ya. Semisal bisa berkomentar, nanti ustadznya bisa balas nanti, seperti itu. Bisa berkomentar, kemudian bisa japri ya. Nah kemudian ini fitur kelas kita, sebelah kanan nih ada kelas saya. Kita bisa melihat nanti kita kelasnya gak hanya satu ya, ada mungkin dari ustadz atau ustazahnya akan membagikan kelas nanti, mungkin kelas RTQ atau kelas kelompok apa, kelompok belajar
yang akan dibagi nanti. Jadi kelasnya gak hanya kelas 1 aja ini contohnya ya, bisa banyak kelas seperti itu. Ini contohnya baru satu kelas. Jika kita ingin lihat isinya ya, ini baru 2 anggota, bisa kita klik baru guru dan siswanya aja. Ini nanti akan banyak anggotanya di sini ya. Kita bisa lihat kumpulan tugas-tugas dari kelas 1A yang telah diberikan sama ustadz atau ustazahnya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui wali kelas masing-masing. Semoga bermanfaat dan semoga dipermudah dalam proses belajarnya dan diberikan kelancaran dalam menggunakan Edmodo ke depannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.